Halo semuanya, salam jumpa. Kami dari kelompok Cortella ingin mempresentasikan tentang aplikasi yang coba kami develop dengan judul aplikasi Cortella. Next. Anggota kelompok di sini ada Dava, Jason, Pedro, Marsatrio, dan saya sendiri, Rexi. Next. Apa itu Cortella? Cortella adalah sebuah aplikasi yang berisi dan tujuannya untuk membantu para user, terutama para orang muda, untuk dapat mengenali chord-chord lagu serta lirik lagu, yang mana merupakan aplikasi yang didesain untuk ramah terhadap penggunaan orang-orang muda dan mereka yang memiliki passion dalam musik. Project aim dari Cortella ini adalah mengembangkan sebuah aplikasi integral yang mana berkesesuaian dengan kebutuhan orang muda yang membutuhkan sebuah platform tunggal untuk dapat dengan mudah dan gampang serta cepat mencari lagu serta memutar chord, lirik lagu, tracks, dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi aplikasi yang dapat bersifat komprehensif, di mana orang bisa belajar sekaligus mendapat feedback dan follow up tentang bagaimana progres dari pembelajarannya. Sehingga ini menjadi sebuah aplikasi yang didesain untuk mengenhance user experience agar bisa cocok sebagai sebuah iklim pembelajaran dan sekaligus menyenangkan. Next. Problem statement di sini adalah meskipun kebanyakan user sedang menggunakan teknologi smartphone dan begitu banyak aplikasi yang lain, namun di sini terdapat sebuah potensi di mana antusiasme orang muda untuk mencari aplikasi yang cocok sesuai dengan penggunaan dan kebutuhan mereka, maka kami mencoba mendevelop ini sebagai sebuah aplikasi yang menjawab tantangan di mana tidak ada tersedia platform yang integral untuk memenuhi kebutuhan orang-orang muda dan pengguna-pengguna musik lainnya. Maka Cortella ini didesain sebagai aplikasi yang user-centered sehingga tampil sebagai aplikasi yang mengintegrasikan baik chord dan juga lirik lagu dengan beberapa fitur-fitur andalan seperti AI yang mana mengisi market gap serta bagaimana dia menyesuaikan dengan user experience yang akan ditingkatkan untuk menstabilkan tentu dari segi bisnis dan operasional yang scalable. Sehingga salah satu caranya untuk mengenhance user experience, di-provide-lah seperti macam-macam fitur yang membantu dan membuat para pengguna menjadi nyaman dan betah untuk berlama-lama dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi fokusnya aplikasi ini menawarkan sebuah kemudahan untuk pembelajaran sekaligus sesuatu yang menyenangkan untuk digunakan. Maka pengguna website ini adalah para musisi, para penyanyi, pelatih vokal, pemimpin lagu, atau bahkan sekedar user yang ingin mencari dan mendengarkan lagu beserta chord yang bisa dilihat. Baik, selanjutnya dijelaskan teman saya. Lalu di sini selanjutnya kita ke ada harapan pengguna. Nah, di sini yang pertama pengguna dapat mengharapkan adanya chord dan lirik yang ditampilkan sehingga dapat mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi dalam bermain musik. Nah, lalu di sini yang kedua pengguna juga berharap chord dan lirik ditampilkan secara mudah untuk dapat dibaca, yang artinya lirik dan chord tersebut dapat mudah digunakan dan dapat dimengerti oleh pengguna yang maupun amateur atau expert. Lalu yang ketiga di sini user berharap bahwa aplikasi tersebut dapat terlihat modern, atraktif dan juga ini dengan ease of young people dengan ini. Oke. Lalu selanjutnya ada di sini user mengharapkan bahwasannya adanya variasi dari chord tersebut. Oke, next. Ini siapa? Lu Dap. Gue lagi. Oke, lalu di sini selanjutnya ada SQL query. Yang pertama di sini kita membuat table admin. Di sini kita membuat beberapa table. Yang pertama ada admin, user, dan playlist.
Dan ini adalah SQL-nya yang akan kita masukkan di SQL query. Selanjutnya, di sini juga kita membuat table song dan juga table feedback. Table feedback digunakan untuk mengambil feedback atau mengambil masukan-masukan dari pengguna aplikasi tersebut. Oke, next. Di sini ada table artist dan table community. Community ini fungsinya sebagai komunitas yang terdapat di aplikasi tersebut, sehingga kita sesama pengguna aplikasi dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain. Oke, next. Dan di sini ada kelas diagramnya. Di sini terdapat garis-garis dan angka-angka yang artinya di sini adalah relation. Kita ambil contoh satu dari user ke feedback. Artinya di sini user bisa memberi feedback 0.1 yang artinya user tersebut bisa memberi feedback tidak memberi feedback atau memberi feedback. Nah, selanjutnya dan di sini ada ERD hasil dari SQL query kita. Di sini banyak bermacam-macam dia kelas-kelas yang telah tadi kita buat. Next. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas persona dari Cortella. Kita udah mendapatkan 3 orang ataupun 3 musisi yang kita wawancarain dan kita tanya-tanyain tentang apa sih yang dipengen dari Cortella. Yang pertama kita mendapatkan dari seorang gitaris yaitu bernama Brian Michael Panjaitan. Dia goals-nya dia ingin mendapatkan sebuah website penyedia chord gitar yang mudah diakses dan tidak banyak gangguan. Kesusahan dia kadang tuh dia pengen membantu berlatih meningkatkan skill bermain gitar, mudah menemukan chord dari lagu baru, dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari chord. Dia kesusahannya itu dia kadang sulit menemukan chord yang sama dengan lagu yang asli. Terus kadang juga dia sering mengalami masalah teknis seperti fitur pencarian tidak efektif. Jadi lagu tuh susah banget ditemuin. Yaitu dari POV dari seorang Brian. Yang kedua juga kita wawancara seorang keyboardist atau pemain piano ya. Goals-nya dia ingin mempelajari chord lagu yang sedang trending. Gains-nya points-nya beragam pilihan lagu dari berbagai genre. Jadi dia pengen chord-nya tuh disesuaikan per genre. Terus yang kedua pengetahuan yang lebih mendalam tentang chord gitar. Yang ketiga mendapat rekomendasi lagu sesuai dengan selera. Yang ketiga masalah apa sih yang dia lalui? Seperti yang tadi, dia kayaknya sulit menemukan website penyedia chord yang tanpa iklan. Yang kedua sulit menemukan website chord yang chord-nya dengan yang lagu aslinya akurat. Yang ketiga, sulit menemukan penyedia chord yang menyediakan chord dari berbagai genre lagu dengan lengkap. Selanjutnya kita ada Raffi Susilo. Goals-nya dia ingin mencari sebuah situs web yang memungkinkan pengguna untuk melihat chord gitar secara mudah dan praktis. Gain point-nya apa yang dia pengen? Mempermudah dalam mencari chord tanpa menggali banyak halaman. Dia pengen tampilan yang sederhana, yang bersih, yang modern, dan look entertaining. Yang ketiga, dia pengen yang punya fitur yang banyak supaya pengguna tuh gampang pakainya. Nah, dia kesusahan dia, pain-nya dia sulit banget nemuin chord gitar yang dia inginkan. Yang kedua, kadang sekali nemu tampilannya tuh nggak enak ataupun bikin sakit mata kalau dia bilang. Yang ketiga, fitur di situs ini kadang tuh terlalu simple, jadi fiturnya terlalu dikit kadang ataupun terbatas karena tidak ada fitur pendukung. Itu saja, saya lanjut untuk UI of Cortella-nya saya berikan ke teman saya. Lanjut, kita masuk ke UI of Cortella. Jadi tampilan pertama ini kita ada landing page, ada logo Cortella di situ sama backgroundnya. Terus kita lanjut ada halaman sign in dan juga sign up. Di situ kita bisa kalau usernya udah punya akun tinggal sign in, masukin username atau email dan password. Kalau belum punya akun tinggal bikin akun. Ada disuruh masukin username, phone number, password, and confirm password. Lanjut. Yang ini adalah tampilan homepage dari aplikasi Cortella.
Jadi di situ ada search bar-nya, terus ada juga genre-genrenya ditampilin, ada metal, ada R&B, rock, dan lain-lain. Ada latest chord-nya itu, berarti itu kayak chord terakhir yang kita buka tuh lagu apa. Terus di bawahnya di footer ada playlist, ada profile, home, category, and guitar tuner. Lanjut. Nah, ini tampilan kalau kita milih menu playlist. Jadi di situ kelihatan ada playlist apa aja yang kita buat. Contohnya di sini ada playlist namanya Senja W Songs. Jadi kalau kita klik playlist itu, nanti kita kebuka ke playlistnya, dan di situ kelihatan lagu-lagu apa aja yang ada di dalam playlistnya. Lanjut. Nah, ini kalau kita kita memilih memilih menu kategori. Jadi di menu kategori itu ada genre ya. Jadi misalkan kita pilih genrenya metal, jadi nanti muncul tuh di situ ada popular artis dari genre metal tuh ada apa. Misalnya contoh di situ ada Bring Me The Horizon dan juga Slipknot, terus juga ada community-nya, ada Metal Lovers. Nah, kalau kita misalkan klik salah satu artisnya, nanti itu muncul yang ditampilkan sebelah kanan, ada nama artisnya atau nama bandnya, ada lagunya yang populer apa, terus ada juga band-band yang mirip-mirip dengan band tersebut. Lanjut. Nah, ini kalau misalkan kita klik salah satu lagu dari artis yang tadi kan kita Bring Me The Horizon, ada judul lagunya Lost. Jadi kalau kita klik lagunya nanti muncul lirik beserta juga chord gitarnya. Lanjut. Nah, ini kalau kita memilih menu profile. Jadi kita di menu profile ini bisa ngelihat ada playlist apa aja yang kita punya, terus kita juga bisa ngelihat followers kita ada berapa, kita following berapa orang atau beberapa artis. Terus kita juga bisa edit profile kita. Nah, di edit profile ini kita bisa ngedit username kita, email, dan juga nomor telepon. Lanjut. Dan ini kalau kita tadi ngeklik salah satu community. Di sini ada Metal Lovers, berarti tadi kita klik dari genre metal. Kalau kita klik community-nya itu Metal Lovers gitu, kita bisa join ke community-nya. Kita bisa ngobrol dengan orang-orang yang juga join di community Metal Lovers ini. Di tampilannya kita juga bisa ngeliat ada active users-nya ada berapa, ada total post-nya berapa, dan juga kita bisa ngeliat rekomendasi community-community lain seperti pop culture, jazz and indie, hip hop, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini use case-nya selanjutnya dilanjutkan oleh Rio. Oke, sekarang saya akan menjelaskan use case berdasarkan prototype dari UI yang kita bikin. Yang pertama yaitu mencari chord. Kita bisa mencari chord lagu berdasarkan judul lagu, berdasarkan nama penyanyi, dan juga berdasarkan genre. Next. Dan ini use case berdasarkan prototype melihat detail chord. Kita bisa melihat chord lengkap suatu lagu, melihat lirik lagu, dan melihat kunci lagu. Lalu selanjutnya ada mencari lagu favorit. User bisa mencari lagu yang telah ditambahkan ke daftar favorit. Yang keempat, user dapat membuat daftar playlist, yaitu membuat daftar lagu yang akan dimainkan dan juga mengatur urutan lagu dalam playlist. Selanjutnya ada mengunduh playlist. User bisa mengunduh playlist dari platform lain seperti Spotify, lalu membuat playlist, lalu mengimpor dan mengekspor playlist. Yang keenam, menyesuaikan tampilan. User bisa mengubah tampilan aplikasi dari light mode ataupun dark mode. Lalu yang ketujuh, user bisa bergabung dalam community, yaitu bergabung dalam community sesuai selera musik. Lalu yang kedelapan, fitur tambahan yang bisa digunakan user, yaitu bisa mencari chord lagu dengan fitur search, menggunakan fitur search by listen, lalu melakukan tuning pada gitar, lalu yang terakhir menggunakan fitur AI untuk chord lagu. Berikut ada referensinya.
next, next, next. Oke, sekian dari presentasi aplikasi Cortella kami, Pak Spitz. Selamat malam dan terima kasih.